Happy Treatment bersama Rumah Edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kak Basu, jumpa lagi dengan Kak Basu dari Fisioterapi Indonesia di Rumah Edukasi. Sahabat Kak Basu, eh, Kak Basu ingin mengingatkan kepada teman-teman sahabat-sahabat Kak Basu yang khususnya mempunyai anak disabilitas dengan usia yang sudah dewasa, pasti mereka makin kesini makin berat, betul? Dan tidak dipungkiri lagi kalau ayah bunda di rumah semakin kesini akan semakin tua. Artinya apa? Semakin tua maka semakin lemah. Kepada ayah bunda di rumah, yuk dijaga badan kita, dijaga kebugaran kita demi anak-anak kita. Karena kenapa? Anak kita membutuhkan kita untuk transfer ambulasi. Anak kita membutuhkan kita untuk berpindah tempat dari tempat tidur ke kamar mandi dan sebaliknya. Mungkin juga untuk keluar rumah, untuk berobat. Itu mereka membutuhkan tenaga kita untuk menggendong mereka dari rumah sampai ke tempat terapi ataupun sampai ke tempat yang kita tuju. Maka dari itu ayah berada di rumah, jangan nunggu sakit dulu baru melakukan atau mencari pengobatan. Kalau bisa kita cegah. Caranya gimana? Ya mulai sekarang kita kuatkan otot-otot kita, khususnya adalah otot-otot punggung. Di sini Kak Basu menekankan bahwa ayah bunda di rumah harus mulai sekarang menjaga kekuatan otot punggungnya agar tidak mengalami sesuatu yang tidak diinginkan sehingga terbengkalai nanti anak kita. Kalau kita nyeri punggung, sakit punggung, kira-kira anak kita siapa yang akan mau mengangkat junjung? Kan gitu. Maka dari itu ayo ayah bunda di rumah Kak Basu menekankan untuk segera mulai pelatihan penguatan otot punggung di rumah agar bisa menjaga kondisi badan dan juga bisa tetap angkat junjung anak kita. Ini Kak Basu akan memberikan tips dan triknya gimana sih cara menguatkan otot punggung. Nah, kebetulan Kak Basus punya teman yang beliau ini trainer profesional di salah satu gym yaitu namanya Gym Brooklondo. Nanti teman-teman bisa search di Instagram ada dan di Map juga ada. Nanti dicari. Nah, Kak Basu sama teman Kak Basu ini akan memberikan tips dan trik gimana sih cara menguatkan otot punggung dan itu nanti gimana ketika di rumah cara menghacknya atau cara menggantinya. Kalau di gym itu kan pakainya alat-alat gym ya, semua sudah tersedia. Nah, kalau di rumah itu seperti apa? Bisa diganti dengan apa? Kayak gitu ya. Kita langsung lihat aja bagaimana caranya. Let's go. Nah, sahabat Kak Basu, nih Kak Basu langsung sudah ketemu dengan profesional trainer, Masya Allah. Dengan Kak siapa? Rian, Kak Rian. ya, Kak Rian di mana sekarang kalian? Maksudnya trainer di mana saat ini? saya sekarang sebagai personal trainer di Brooklondo Gym. Masya Allah. Itu Ya, bisa dicari di Instagram ya Kak ya? bisa di Instagram ada, Nah, di Google Map ada. wah Masya Allah. Teman-teman Kak Basu yang minat, dan di sini tuh spesialnya apa? Perempuan sama laki-laki jamnya dipisah. Jadi bagus banget ya. Kalau mau sore ketemu sama Kak Rian, laki-laki khususnya sore ya Kak ya? Ya, dari jam 2 sampai jam 9 malam. Khusus laki-laki. Kalau perempuan Kak? Dari jam setengah 8 pagi sampai jam 2 siang. Wow, jadi aman insya Allah ya. Nah gini Kak Rian, Kak Basu ini kan pasiennya banyak sekali anak-anak disabilitas yang kebetulan usianya juga udah banyak dewasa. Oh, oke. Dan Kak Basu itu sering menekankan kepada orang tua orang tua pasien-pasien Kak Basu itu untuk menjaga kekuatan otot punggung mereka. Karena Oh, mereka itu harus bisa angkat junjung anaknya, pindah dari ke kasur ke toilet hmm, untuk mandi dan lain oke. sebagainya, itu mereka butuh kekuatan itu. Ya, ya, ya. Dan kebanyakan masih masih mungkin masih belum belum apa ya, belum merasakan, mungkin karena belum pernah sakit akhirnya masih abai gitu Oh, Kak. oke. Nah kira-kira ada latihan khusus nggak Kak buat penguatan otot punggung Kak? Oke, baik. Jadi gini, Kak Basuh. Oke, jadi ini sharing ya. Oke. Jadi untuk menguatkan otot itu sebenarnya bisa dimulai dari otot rangka terbesar, terkuat, yaitu otot kaki. Nah, naik Hmm. lagi nanti dari otot kaki, otot punggung. Otot punggung, ada otot punggung bagian atas, otot punggung bagian bawah. Nah, jadi kalau kita mau menguatkan baik, baik di tempat gym maupun kalau misal juga mau latihan di rumah juga bisa. Jadi mungkin latihan otot punggung atas, latihan otot punggung bagian bawah. Nanti kita bisa coba praktekkan. Asik. Selanjutnya juga kita bisa mencoba di rumah. Sering saya sampaikan, edukasi dan ajarkan untuk bagi bapak ibu atau teman-teman yang ada di rumah memakai ala kadarnya. Misalkan pakai botol air mineral yang beratnya boleh disesuaikan dengan kemampuan atau Hmm. pakai ember. Ember. Ember diisi air kan sesuai kebutuhan Oh iya iya beratnya. iya. Atau ada lagi pakai tas ransel Oh atau iya, tas betul tas betul. biasa. Itu diisi buku. Hmm.
diisi batu juga boleh. Yang tasnya kan? Diisi buku sesuai berat Ya. kapasitasnya Oh masing-masing. gitu. Wah, Masya Nanti Allah. tinggal kita praktekkan. Sebetulnya tanpa alat latihan juga bisa pakai tubuh kita. Pakai tubuh kita. Iya, misal latihan kaki untuk Mm-mm. menguatkan otot kaki, latihan squat, Mm-mm. cukup pakai berat tubuh kita juga bisa. Sekuat ya Kak ya? Iya. Oh betul. Iya. Oke, begitu Kak Basu. Sekarang boleh kita tolong Kak Rian untuk gimana sih cara gerakan untuk penguatan otot punggung Kak Rian? Oke, boleh. Bisa kita mulai. Oke, let's go. Bisa mulai dari latihan barbell row. Ini pakai stick. Stick ini kurang lebih defaultnya beratnya ini kurang lebih sekitar berapa ya? 15 sampai 20 kilo. Oh, berat juga. Jadi kalau untuk melatih otot punggung bagian atas, posisi tangan kira-kira selebar bahu seperti ini. Oke. Kemudian posisi badan, kaki juga lurus kira-kira, maksudnya sejajar dengan selebar bahu. Kita turun pelan-pelan, kunci pinggangnya, turun pelan-pelan kira-kira sejauh ini. Kemudian kita menarik siku kita, elbow kita ke atas seperti ini. Ini untuk melatih punggung bagian atas, ya. Upper back. Nah, posisinya seperti ini, gerakannya seperti ini. Ini untuk melatih punggung bagian atas. Jadi simple ya, sederhana, bisa dilakukan 3 sampai 4 set, masing-masing set 10 sampai 15 repetisi, 15 kali. Kemudian kalau untuk latihan punggung bagian bawah, kita bisa balik megang sticknya, oke. Posisinya seperti ini. Ini untuk melatih punggung bagian bawah, lower back ya, atau yang sering dikenal latissimus dorsi, jadi kayak ada sayapnya. Turun seperti ini, tarik belakang, lepaskan ke bawah, depan, oke. Tetap kunci pinggangnya, ya. Nah, posisinya seperti ini, gerakan sikunya juga sama, tarik siku ke atas, sejajar, kunci, tarik boleh cepat, tahan 1 detik, lepas pelan, 1, 2, 3 detik, rasakan kontraksinya, tarik boleh cepat, tahan 1 detik, lepas, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Wah, mantap. Simpel ya Kak Basu ya. Kalau di rumah kira-kira bisa diganti pakai apa Oke, ini Kak? kalau ini di tempat pusat kebugaran, di tempat fitness atau gym, kalau di rumah bisa digantikan dengan botol air mineral. Botol air mineral. Botol air mineral dengan cara misalkan di rumah ada kursi atau ada alat bantu apapun, misalkan ada kursi pendek, misalkan kita mau melatih punggung sebelah kanan, kita pegangan sebelah kiri, posisinya seperti ini, nyaman seperti ini kakinya boleh, atau sejajar juga boleh, silahkan nyamannya yang mana. Setelah kita taruh seperti ini, misalkan pakai botol air mineral, Botol air mineral ya. Botol air mineral. Nah, kita angkat elbow kita atau siku kita sejajar badan, perut samping seperti ini. Turunkan ke depan. Angkat sejajar, bukan ke belakang sana ya. Kalau ke belakang yang kena jadi banyak otot tricep. Nah, jadi angkat lengannya, sikunya sampai sejajar badan seperti ini, tegak. Lepaskan ke bawah depan sampai habis. Oke, 1, 2. Oke ya, cukup jelas ya. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan di rumah dengan alat seadanya. Berapa kali gitu Kak pengulangan? Ini sama, jadi kalau saran dari kami 3 sampai 4 set, masing-masing set itu 10 sampai 15 repetisi. 10 sampai 15 pengulangan. Kanan kiri sama ya Kak ya? Kanan kiri sama. Jadi ada beberapa jenis latihan. Salah satunya juga kalau di rumah ada alat yang namanya pull up
mesin atau pakai besi. Kalau nggak ada pakai gawang pintu Iya, boleh iya. juga. Nah, itu juga untuk melatih otot punggung bagian Hmm, atas dan bagian bawah. Jadi oke. namanya pakai pull up. Pull up. Oke, gitu. Ada lagi gerakan yang mungkin lebih mudah dipraktekkan di rumah, Mungkin Kak? lebih mudah praktekkan di rumah. Selain itu pakai apa ya? Pakai beban seadanya. Ada plank. Plank Plank. itu juga salah satu melatih selain otot perut juga otot punggung. Jadi posisi pertama, posisi plank yang sederhana. Kalau kuat seperti ini, Wah, untuk ibu-ibu rumah tangga kayak berat itu nah, ya, Kak ya? kalau berat kondisinya seperti ini. Oh, pakai Dibantu pakai lutut. lutut. Oke. Oke ya, pakai lutut. Oke, ini juga bagus untuk melatih otot punggung bagian atas dan apa namanya perut gitu. Ya, Oke. kemudian kalau untuk sit up, nah, kita bisa ini melatih otot perut sekaligus melatih otot eh, bagian belakang. Hmm. Jadi nggak full sampai tidur ya, Kak ya? Cukup sederhana. Kalau bisa jangan sampai tidur. Kalau bisa jangan sampai tidur. Wah, berat kali itu, Kak. Ya, selain lebih berat juga mengurangi cedera bagi yang Oh, pemula. mengurangi cedera. Nah, jadi banyak jenis-jenis latihan yang bisa kita variasikan, kita kombinasikan di rumah dengan alat seadanya, dengan gerakan yang cukup sederhana, yang penting konsisten terus dilakukan, itu kuncinya. Itu kuncinya. Kalau sehari terus melakukan tapi tidak konsisten, percuma. Lebih baik sehari 15 sampai 30 menit tapi dilakukan terus-menerus kalau Oke, konsisten. oke. Jadi kira-kira untuk ayah bunda di rumah tadi itu dapat berapa program, Kak? Yang pertama tadi yang pakai yang pakai botol Pakai itu ya? apa namanya? Pakai air botol, Botol air air minum. mineral. Satu. Ah, Kemudian yang yang kedua kedua bisa bergerak apa namanya? Plank. ngeplank pakai lutut tadi itu ya. Pakai lutut Oke. tadi. Yang Yang ketiga ketiga sit up. sit up Ah, yang separuh tadi ya. ya, betul. Jadi Oke. itu cukup sudah membantu untuk melatih di rumah. Jadi itu otot perutnya kena, Mm, otot punggungnya juga kena. Walaupun belum maksimal seperti latihan di tempat gym. Gym. Tapi Oke. paling tidak itu sudah mewakili. Sorry, satu lagi yang keempat, Oh, adalah satu lagi. pull up. Pull up. Ya, yang tadi Oh kalau nggak ada iya, pakai besi gawang. bergantungan, besi Heeh, jemuran, heeh. boleh. Kalau nggak gagang pintu, apa namanya, Gawangan kusen pintu itu pintu. ya. Kusen pintu. Nah, ini pull up ya. Kalau di tempat gym kan pakai apa namanya, pull down. Nah, kalau di rumah buat pull up itu sangat bagus sekali. Oke, 4 berarti latihan itu Ya, ya, Kak ya. betul. Masya Allah. Nah, seperti itu ayah bunda di rumah. Mudah sekali kan untuk menjaga kekuatan otot punggung kita. Betul, Jangan betul. sampai kita tunggu sakit dulu baru cari obat atau cari solusi. Tapi nanti kalau ada yang ayah bunda di rumah ada yang sakit punggungnya karena mungkin habis ngangkat berat, nah, tunggu video Kak Basu selanjutnya yang akan memberikan trik dan tips bagaimana cara mengurangi sakit punggung atau menghilangkan sakit punggung akibat cedera angkat junjung. Kak Rian ini punya Instagram dan di situ banyak sekali latihan-latihan yang bisa kita contoh ya Kak ya. Nama Boleh. Instagramnya apa Kak? Rian.as. Nanti Rian. boleh di-follow Harus melalui di follow akunnya nanti ya. Kak Basu. Iya, oke. Terima kasih Kak Rian atas ilmunya Sama-sama Kak kalian. Basu, Semoga bermanfaat. mudah-mudahan banyak manfaatnya Amin, dan insya Allah. berkah untuk teman-teman di rumah, untuk Bapak Ibu semuanya yang lihat video ini. Jadi pusat kesehatan masyarakat yang sebenarnya itu ada di kita. Puskesmas, pusat kesehatan masyarakat. Jadi belum, jangan nunggu sakit dulu, baru kita Tuh, usaha sehat. Tapi menjaga kesehatan kita dulu sebelum kita sakit. masuk. Waduh. Oke, Kak Rian, terima kasih banyak. Sampai jumpa Sama-sama lagi. Kak Sehat Basu. selalu. Satu lagi yang terakhir dari saya, Ya, sehat itu suatu keputusan, sedangkan kematian adalah kepastian. Masya Allah. Manjlub, manjlub. Terima kasih Kak Rian. Oke, Terima kasih sama-sama. banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih. Wah, terima kasih Kak Rian. Masya Allah.